Purwadianto yang beliau ada di tengah. Terima kasih kedatangannya Bapak. Beliau adalah staf ahli Menteri Kesehatan bidang teknologi kesehatan dan globalisasi. Kemudian kita juga mendapatkan kehormatan kedatangan Bapak Bambang Kuritno sebelah kanan saya. Kemudian Ibu Jane Supardi di sebelah kanan, paling kanan, beliau adalah HWK Vice Chair. Bapak semuanya, ini adalah teman-teman dari wartawan, adalah dari nasional ataupun daerah. Kami persilahkan untuk memberikan pengantar barang 15 menit, kemudian kita lanjutkan tanya jawab Pak. Kami persilahkan. Saya Haji Surya Pak. Pak Haji Surya yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya. Pada Ibu teman-teman wartawan yang kami hormati, saya memimpin delegasi Indonesia dikaitkan dengan masalah health working groups, dan di dalam acara APEC meeting di Medan ini kita membahas beberapa hal. Pertama adalah strategic plan yang di endorse oleh teman-teman dari Australia ya, untuk kaitannya dengan masalah terkait dengan masalah universal health coverage yang temanya ada di situ. Nah, kemudian juga dari Indonesia kita mengajak teman-teman dari Kementerian Dikbud dikaitkan dengan bagaimana cara pendidikan tenaga kesehatan yang dikaitkan dengan masalah kesiapan kita untuk BPJS yang akan datang. Kemudian juga dari Kementerian Tenaga Kerja ya, kemarin kita menyampaikan juga bagaimana caranya agar terjadi semacam sosialisasi dari program yang berkaitan dengan menyatunya BPJS kesehatan yang tahun depan kita akan laksanakan, dan juga dikaitkan dengan kesiapan untuk berkaitan dengan masalah-masalah yang mereka akan dana pensiun, dana kematian dan sebagainya. Jadi kita dikaitkan dengan kesana. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan selama ini cara pandang kita bahwa kesehatan itu adalah tempat negara ataupun pemerintah itu membuang biaya karena melihat bahwa manusia sakit itu adalah memang perlu biaya, dan di sisi makro akhirnya juga pemerintah itu ataupun banyak negara memandang bahwa kesehatan adalah tempat sumber pembiayaan. Tapi dalam kesempatan ini, di dalam pertemuan APEC ini, kita ingin bahwa kesehatan itu juga merupakan mainstream, kalau bisa mainstream dari satu pembangunan bangsa dan negara, dalam konteks bahwa kesehatan memiliki andil untuk pendorong ekonomi suatu negara. Nah, jadi intinya adalah kita akan memperbaiki sistem kesehatan nasional, khususnya melalui sektor-sektor pembiayaan, di mana kesehatan itu tentu saja akan menjadi salah satu penentu investasi bangsa. Yang kedua adalah juga melalui manusia sehat yang produktif, apalagi kita memiliki bonus demografi di mana sekitar 25 sampai 35 juta kelas menengah kita adalah memang di usia yang produktif, diharapkan menjadi sumber utama juga dari JNP kita ya, pendapatan rata-rata bangsa kita ya. Nah, dengan demikian maka investasi itu dilihat dari sistem, dan yang kedua adalah dilihat dari manusianya. Jadi jumlah manusia yang besar itu bisa menjadi satu produsen barang maupun jasa. Nah, karena kita udah masuk dalam negara-negara APEC, tentu saja kita sangat diperhitungkan. Tidak saja kita sebagai pasar, tapi juga kita sebagai calon untuk katakanlah memproduksi barang dan jasa. Nah, terkait dengan kesehatan,
teman-teman wartawan yang saya hormati, Indonesia sudah berhasil memasukkan satu isu yang penting, yaitu adanya traditional medicine yang selama ini selalu banyak sekali dibalik dari pembahasan yang ada adalah selalu dikaitkan di belakang itu pasti akan ada tata cara untuk membuat regulasi ataupun membuat semacam standarisasi ataupun sharing praktek terbaik dari cara berpikir industri yang memang selama ini mungkin untuk sektor kesehatan kita masih lemah. Tapi dalam kesempatan ini sekali lagi kami berhasil memasukkan isu traditional medicine, dan ini adalah sebagai kelanjutan dari program yang sudah kita rintis 3 tahun yang lalu, yaitu saintifikasi jamu, di mana kita yakin karena kesehatan sudah berhasil membuat body of knowledge, jadi sosok ilmu pengetahuan dari traditional medicine yang selama ini neglected, ya. Dan kita sudah sharing dengan teman-teman dari fakultas, dari profesi, organisasi profesi, dan juga kita membuat satu formulasi yang namanya penelitian berbasis pelayanan. Jadi teman-teman profesi sudah memiliki satu metodologi untuk bagaimana membuat satu komunikasi antara produk-produk yang berbasis kedokteran barat dengan produk-produk yang berbasis traditional medicine. Nah, kita sudah memiliki yang dinamakan sistem pengobatan tradisional, kesehatan tradisional Indonesia, ya, yang mudah-mudahan sedang kita garap, dan tahun depan kita cita-citakan akan ada pendidikan S1 khusus untuk kesehatan tradisional yang akan diprakarsai oleh UNER. Jadi besok kita akan ada seminar untuk meyakinkan negara-negara APEC bahwa yang namanya traditional medicine itu selain punya potensi market, pasar, tapi juga bisa di-endorse oleh teman-teman profesi kesehatan, sehingga diharapkan masuk menjadi salah satu unsur untuk pelayanan kesehatan formal, dan pada akhirnya nanti melalui mekanisme promotif dan preventif bisa mencegah penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang tidak menular, di mana ramalannya penyakit tidak menular itu akan makin banyak, ya, seperti stroke, diabetes dan sebagainya, yang pada saat sekarang ini pun juga banyak working group kita sudah berhasil memasukkan juga tentang bagaimana mencegah kencing manis, ya, kita melibatkan masyarakat, ya. Kemudian kita juga yang kita bahas adalah kita punya konsep note tentang bagaimana meniadakan HIV/AIDS, infeksi AIDS, ya, yaitu getting to zero on the HIV and AIDS, ya. Jadi itu adalah konsep note dari kita. Jadi 2 itu yang utama untuk kita. Nah, tapi kita juga akan mencoba bagaimana membuat satu konsep note tentang road traffic accident, ya. Ini ada kita akan lakukan ke sana. Jadi beberapa hal yang merupakan usulan-usulan Indonesia, tapi yang penting sekali lagi adalah tentang traditional medicine yang besok berhasil kita seminarkan, dan kalau sudah berhasil kita seminarkan, kita akan membuat konsep note-nya. Dengan demikian di masa-masa yang akan datang hal itu akan terus bergaung sepanjang kita bisa mempertahankan konsep note tersebut di dalam bentuk program-program yang didanai oleh APEC maupun tidak didanai, tapi kita akan terus kembangkan. Jadi ini stepping stone, batu loncatan untuk menggulirkan ini masuk ke sidang-sidang APEC. Itu pengantar dari kami. Kami mohon teman-teman bisa mensosialisasikan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekian untuk pengantar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mungkin Ibu Jo mau menambahkan? Terima kasih. Jadi saya
Saya terpilih menjadi Vice Chair dari Health Working Group ini. Sebetulnya acaranya itu waktu di Saint Petersburg di Rusia tahun yang lalu. Saya bertugas untuk mendampingi chair yang saat ini dipegang oleh member dari Rusia. Ya. Saya bertugas untuk periode tahun 2013-2014. 2013 itu di Indonesia, 2014 itu nanti di Cina, gitu. Tadi sudah ada pemilihan untuk chair yang baru karena yang dari Rusia itu bertugas 2012-2013, sedang chair yang baru tadi sudah terpilih dari Cina itu akan bertugas 2014-2015. Jadi ada beda ya. Jadi kalau vice chairnya itu 2013-2014, yang chairnya itu 2012-2013 tadi sudah terpilih, yang baru nanti 2014-2015. Seperti itu. Mengapa berbeda? Supaya ada kesinambungan. Jadi yang sekarang vice chairnya baru tapi chairnya lama. Tahun depan vice chairnya lama, chairnya baru. Jadi akan ada peralihan dari supaya menyambung ya, seperti itu. Tugas dari vice chair adalah membantu agar jalannya sidang-sidang APEC itu berjalan baik sesuai dengan aturan gitu. Saya membantu chair dalam hal itu dan memastikan agenda-agenda sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kebetulan karena saya orang Indonesia dan kita menjadi host, saya harus membantu chair agar ada hubungan yang baik antara penyelenggara ya, yang adalah saat ini kebetulan Indonesia. Jadi komunikasi sangat mudah ya. Nah, tugas lain dari Vice Chair adalah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan policy dialogue ya, policy dialogue di mana dari semua isu yang dibahas dalam setiap sidang-sidang nanti harus dipilih isu yang mana yang sudah pantas untuk diangkat menjadi suatu rekomendasi kebijakan. Itu dalam bentuk policy dialogue gitu. Dan kita sudah berhasil pada waktu policy dialogue di SOM 2 di Surabaya, kita sudah berhasil melaksanakan policy dialogue dengan sangat baik ya. Kita sekarang sudah mempunyai model dari policy dialogue yang sangat efektif, sehingga policy dialogue yang di Surabaya kemarin itu sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan ya, yang itu nanti akan diangkat ke tingkat leader nanti, itu yang di Bali nanti itu. Dan tentu kami sudah merencanakan policy dialogue yang untuk di Cina itu, kami juga sudah merencanakan akan ada policy dialogue yang topiknya sudah terpilih adalah universal health coverage. Itu yang sudah kami pilih gitu. Dan kami berharap policy dialogue yang nanti dilaksanakan di Cina pun akan sama suksesnya dengan policy dialogue yang kita laksanakan di Surabaya kemarin. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Jen. Teman-teman semuanya, hal yang menarik bahwa tadi Pak Agus menyampaikan bahwa traditional medicine Pak ya, itu yang sudah menjadi bahasan utama di APEC. Menarik sekali karena buat Indonesia. Yang kedua, Ibu Jen sendiri yang orang Indonesia menjadi Vice Chair, mestinya kan ini menjadi sinergi yang luar biasa. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya, dari antara pertama kali silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Eva dari kantor Berita Andara, Pak. Yang pertama mau saya nyatakan tertarik dengan keberhasilan kita mengangkat jamu di APEC. Yang mau saya tanyakan bagaimana tanggapan
anggota APEC yang lainnya, khususnya Cina, yang mengingat Cina kan terkenal juga dengan obat tradisionalnya. Kemudian apakah negara lain juga sangat mendukung dengan ini ya Pak ya? Kaitan dengan itu, Indonesia sendiri apakah sudah ada produsen jamu kita kayak seperti Sido Muncul atau apa yang mempunyai standar internasional, sehingga ketika kita sudah mengajukan ini terus kita bisa langsung go public gitu, maksudnya jamu kita udah diakuin gitu ya Pak. Kemudian kaitan dengan pengembangan obat tradisional sendiri kan harusnya kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan ya. Apalagi tadi ada kaitannya kita membuka S1 untuk di bidang kesehatan. Sampai sejauh ini sudah berapa universitas yang kita ajak untuk bekerja sama kaitan dengan pengembangan obat tradisional ini. Kemudian menyangkut kencing manis tadi ya Pak ya, dengan satu lagi dengan apa tadi, dengan obat-obat yang tidak menular, penyakit yang tidak menular itu, apa konsep yang kita bawa untuk ke APEC sendiri Pak? Terima kasih. Saya kira langsung aja Pak ya. Terima kasih. Jadi terima kasih Bu Eva. Jadi prinsipnya memang sejak akhir tahun lalu waktu LSIF itu datang. LSIF itu adalah salah satu juga forum yang memang di back to back dengan masalah APEC ini, Working Group. Itu kita mengutarakan bahwa ada program saintifikasi jamu, dan mereka pertama kali juga agak bingung gitu, tapi berhasil kita yakinkan itu sejak tahun lalu, dan kemudian akhirnya menjadi satu agenda yang ada di pertemuan di Surabaya, dan akhirnya diterima dalam bentuk yang besok ini adalah kita akan semacam sosialisasi bahwa begini loh caranya kita memandang jamu itu seperti itu, dalam konteks supaya terjadi bisa antara titik nyambungnya antara yang tradisional dengan yang konvensional atau modern ya. Nah, yang mendukung hampir semuanya mendukung ya. Waktu di launch itu tidak ada yang menolak, artinya pada saat itu mulai dari Amerika, China Taipei, China, kemudian Rusia sendiri karena memang ini, Australia juga mendukung gitu. Dan ya besok kita lihat. Jadi artinya sampai tadi pun kita menyampaikan pun juga mendukung ya. Itu jelas. Jadi artinya suasana baru ini betul-betul sangat kondusif, dan mudah-mudahan memang menjadikan teman-teman dari dunia industri menjadi satu opportunity lah untuk itu. Nah, kemudian tentang produsen jamu, memang selama ini dalam program saintifikasi jamu sudah di-endorse beberapa formula-formula yang memang kita masih dalam fase mengembangkan body of knowledge-nya itu ya. Tapi sejauh nanti ini sudah bisa di-endorse, tentu saja itu nanti akan tinggal memetik buahnya. Jadi artinya kesiapan produsen jamu kita tidak kita ragukan, karena memang mulai dari yang usaha menengah sampai ke yang industri yang cukup besar, yang semuanya terlibat sampai pertanian, kemudian perindustrian, Dignas, itu juga kita sekarang ini sudah memiliki roadmap jamu yang bersama-sama kita garap ya. Dan kemudian Ibu Menteri sendiri, Menteri Kesehatan itu 3 Menteri Kesehatan berturut-turut perempuan itu semuanya sangat peduli untuk masalah jamu ini, dan kemudian Badan Litbang Kementerian Kesehatan mengembangkan ini bersama dengan profesi. Dan untuk S1 memang khusus itu memang sekarang ini UNER sudah memiliki D3 kesehatan tradisional, yang mereka dengan kita endorse ataupun kita challenge ya, mereka akan mengembangkan menjadi S1 ya. Nah, kemudian universitas yang sudah ada programnya banyak sebenarnya. Sebenarnya masih inklusif, tapi belum menjadi major topik di Fakultas Kedokteran, dan masih cara pandangnya itu masih cara pandang modern terhadap yang tradisional. Nah, ini akan kita sejajarkan, jadi akan ada cara pandang yang seimbang sebenarnya ke sana arahnya. Dan seperti contoh di UI sendiri sudah ada magister herbal ya, itu sudah ada. Nah, untuk masalah kencing manis kemarin pun Kementerian Kesehatan sudah mencoba 4 formula, yaitu untuk kencing manis, kolesterol, asam urat, dan satu lagi darah tinggi ya. Dan memang kita masih untuk yang tradisional ramuan tadi, yang simplicia atau jamu, itu memang unsur pahitnya dari komponen yang ada itu memang
belum bisa dihilangkan. Jadi tapi dengan teknologi mudah-mudahan nanti bisa dihilangkan. Tapi efeknya memang sudah ada ya untuk 4 formula tadi. Kemudian tentang kencing manis sendiri yang di dalam EPEC ini, jadi kita tadi menyampaikan peran bahwa dalam kaitan dengan BPJS nanti pelayanan dokter pelayanan primer itu akan menjadi titik tumpu dari bagaimana menanggulangi masalah diabetes. Karena kencing manis ini termasuk populasinya banyak dan komplikasinya banyak ya, sehingga ke depan pasti populasinya akan banyak sekali dan diharapkan nanti akan sampai ke bahwa dengan policy dialog itu kita sudah punya konsep note-nya dan kita akan mencoba untuk membuat proposal untuk bisa didanai lah katakanlah. Artinya didanai bukan masalah didanainya, tapi artinya itu diakui bahwa masalah kencing manis yang metode yang akan kita sampaikan yaitu dokter pelayanan primer plus artinya juga akan mengendorse adanya local content yang tadi jamu diharapkan bisa masuk ke situ, back to back ke situ, mudah-mudahan bisa akan menjadi cara kita untuk bisa diterima katakanlah ya bahwa negara kita punya potensi besar untuk itu. Pak, tentang persaingan dengan Cina, Pak. Nah, dengan Cina ini gini, tadi mereka mempresentasikan tentang policy dialog tentang desinfektan. Jadi mereka udah punya obat membersihkan, mencuci tangan lah katakanlah ya, membersih desinfektan itu membersih lantai, membersih tangan dan sebagainya yang dibuat dari herbal. Ya, kita dukung aja dengan catatan bahwa juga pada kesempatan yang akan datang itu lokal konten kita, jamu-jamu kita itu bisa kita ikut sertakan. Jadi kita saling mendukung karena sekali lagi masalah traditional medicine ini kan masih minoritas ya. Jadi kita tetap dukung yang semua berbau itu sepanjang bahwa nanti juga terbuka adanya produksi dalam negeri yang bisa kita tingkatkan. Seperti diketahui bahwa beberapa produk kita sebagai contoh setahu saya misalnya contoh untuk kumur-kumur dan sebagainya itu ada komponen jamu kita yang memang sudah ada antibakterinya. Jadi artinya sudah ada itu. Ya seperti daun sirih itu adalah antibakteri. Jadi kita sangat yakin tuh itu. Tinggal istilahnya kapasitas produksi jamu kita juga akan mampu untuk ke sana arahnya. Jadi pengakuan pertama ini yang penting ya. Karena sekali lagi dalam pelayanan kesehatan formal kalau kita tidak bisa masuk dalam skala industri dan diakui keberadaannya ya oleh teman-teman profesi maupun oleh katakanlah oleh menteri kesehatannya dari berbagai negara akan susah masuk. Jadi ini juga terobosannya ada di situ. Gitu. Ada boleh tahu nggak berapa jumlah plasma dokter tradisional kita yang mungkin sudah diteliti? Jadi kalau potensi sejauh pemahaman saya itu sekitar ada yang menyebut 2.000 sampai 4.000 tanaman obat kita, dan kita sudah sekarang ini sudah memetakan 1/4 dari seluruh wilayah kita dalam bentuk riset tanaman obat tradisional ya kita punya, dan yang memang berkhasiat itu kira-kira sekitar 800-an ya, 800 sampai 900 ya kan. Tapi yang memang skala industri kita ini masih lemah ya, dalam arti fitofarmaka itu baru 6, sedangkan herbal terstandar itu baru 38. Jadi bisa dibayangkan, nah ini yang akan kita dongkrak dengan yang dinamakan program sertifikasi. Jadi kita akan berjalan dengan jamu-jamu tadi akan kita angkat, tetapi memang untuk tahap awal kita akan laksanakan untuk klaim yang sifatnya promotif preventif. Kalau ngikutin untuk kuratif, ya memang kita ikutin sesuai dengan protokol yang ada, ya gitu. Jadi kita akan angkat untuk promotif preventif. Jadi seperti contoh, jamu itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa melancarkan pencernaan, ya kan, bisa untuk kebugaran dan sebagainya. Itu adalah kita endorse klaim-klaim seperti itu. Ya, tapi nanti sebagian dari itu kalau misalnya bisa diberikan semacam komplementer alternatifnya untuk satu penyakit tertentu ya kita akan laksanakan. Jadi ini yang dasar common language, jadi artinya bahasa ilmiahnya ini sudah kita ketemukan. Kalau selama ini program kesehatan tradisional kita tidak berhasil di situ, sehingga akhirnya banyak teman-teman dokter yang tidak mau memakai ya. Nah itu yang terjadi di kita, akhirnya kan potensi devisa kita terhambat. Tapi dengan ini diharapkan kita bisa mengangkat
lebih lanjut karena bahasa ilmiahnya dan pohon keilmuannya sudah bisa kita temukan, ya, sudah bisa kita kita create. Baik, yang lain? Oke, Bapak sini dulu ya, nanti ke sana. Ini Pak. Terima kasih Pak. Tadi Bapak bilang sudah 3 tahun ini kita kerjakan. Berarti dari dua nama saya Jayendar Simamora dari Media Nusantara News. Tadi Bapak bilang udah 3 tahun ini, berarti 2010. Sejauh mana udah kita kerjakan ini selama 3 tahun? Dan bagaimana tanggapan yang 22 negara lagi? Ya, untuk Ibu tadi tugas Ibu ini berat ini sebagai Vice Chair, ya. So, bagaimana persiapan Ibu selama ini dan untuk 2014? Terima kasih. Jadi 2010 itu adalah konteksnya adalah kita mematangkan situasi dalam bentuk penelitian berbasis pelayanan atau programnya saintifikasi jamu. Tapi dalam level ASEAN kita sudah ya per 2010 kita Indonesia ini melapori adanya research methodology yang untuk obat tradisional itu kita yang pegang. Dan ini cara bahasanya sama. Jadi di level ASEAN sudah kita endorse awal-awal itu. Tapi dalam level APEC ini memang yang lebih sulit, ya, karena sekali lagi memang cara berpikir dari dunia APEC ini kan sangat-sangat ilmu pengetahuan modern sentris, ya, istilahnya, yang kadang-kadang kalau tidak kita bridging dengan satu bahasa yang khusus yang bisa dipahami, itu akan dengan mudah mengatakan bahwa jamu tidak ilmiah, maka oke lah, nggak usah kita bahas di sini gitu. Tapi ini sekali lagi terobosan ini terjadi sudah, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pangkal yang baik untuk kita. Dan 2010 itu memang ditandai dengan pertama kali adalah kunjungan Bapak Presiden ke Tawangmangu waktu itu, dan beliau kan kalau nggak salah 2008 atau 2009 beliau itu mengendorse bahwa jamu brand Indonesia, itu udah jelas, ya. Kemudian Kemkes menerjemahkan itu dengan saintifikasi jamu. Oke, dan saintifikasi jamu itu adalah approach kita adalah bagaimana meyakinkan teman-teman dokter, karena sekali lagi salah satu penghambat dari kemajuan jamu adalah dokter konvensional. Tapi itu pun sudah berhasil kita laksanakan dengan adanya kerjasama antara Litbang dengan ID, dan kita sudah membentuk yang tadi pohon keilmuan, ya. Dan sudah ada pelatihan dokter saintifikasi jamu, udah ada 6 atau 7 angkatan seluruh Indonesia, sekitar ada 160-an dokter, dan itu sudah siap. Jadi mereka akan memproduksi bukti-bukti ilmiah, ya. Kita latih untuk menyiapkan bukti-bukti ilmiah. Yang pertama-tama sekali lagi memang kita tujukan untuk promotif preventif lebih dulu, ya, gitu. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Simamora. Memang sebetulnya berat karena walaupun saya jadi ada ininya juga, ya. Jadi karena tahun ini adalah tahun Indonesia sebagai tuan rumah, maka sidang APEC di Indonesia itu harus sukses, dan kalau bisa harus lain daripada yang lain, gitu, ya. Yang saya bisa sampaikan kebanggaan kita adalah kesehatan itu sebetulnya kalau untuk ekonomi, kesehatan itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus, itu oleh pihak ekonomi itu dipandang sebagai membebani. Jadi biaya yang digunakan untuk kesehatan itu membebani, gitu. Jadi untuk ekonomi itu rugi, gitu, ya. Nah, tetapi kita berhasil menempatkan agenda kesehatan itu menjadi agenda utama. Jadi berhasil diterima oleh semua negara-negara anggota. Itu kesehatan itu bukan beban, tapi justru kesehatan itu adalah kita harus investasi, gitu. Jadi pelaku-pelaku ekonomi itu harus sehat, gitu. Kalau pelaku-pelaku ekonomi itu sehat, maka dia menjadi produktif. Jadi dia bukannya membebani, tapi dia itu justru dia mesin untuk produksi, dan itu berhasil. Jadi untuk APEC di Indonesia, kesehatan itu menjadi agenda utama, begitu. Dan kemudian sebetulnya Health Working Group
itu kan sejak tahun 2003. Setiap tahun itu Health Working Group ini berdiskusi, bersidang, berdialog gitu. Tapi pas waktu di Indonesia inilah kita mudah-mudahan berhasil bisa memasukkan kesehatan itu menjadi apa ya, isu politis ya. Jadi kita berharap nanti di Bali para leader nanti yang akan berdiskusi di Bali itu bisa menyampaikan satu statement tentang kesehatan ya. Kalau itu berhasil, itu termasuk keberhasilan Indonesia. Itu yang kami perjuangkan ya, dan ini kami sedang terus melobi negara-negara anggota melalui sidang-sidang ini sampai dengan besok juga untuk menghasilkan statement itu. Kita nanti akan dengar statementnya seperti apa pada waktu di Bali nanti. Demikian, makasih. Terima kasih, Mas Fikran ini dari RRI Jakarta nih, Pak. Ya baik, saya Fikran dari RRI World Service Bus Indonesia Jakarta. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama buat Pak Agus, masih berkaitan dengan mengenai traditional medicine itu sendiri, Pak. Tapi saya lebih melihat kepada pendanaan untuk penelitiannya gitu, Pak. Mengingat Indonesia adalah negara yang paling kecil dana untuk penelitiannya hanya 0,08% dari GDP gitu, jauh dengan Thailand 3%, Filipina 7%, kita cuma 0,08% gitu. Nah, artinya untuk menjadikan traditional medicine ini sendiri untuk menjadi suatu yang artinya diakui atau mempunyai common language dari seluruh APEC ini sendiri, itu bagaimana nih Pak? Apakah dibutuhkan tidak biaya yang lebih tinggi lagi untuk melakukan research terhadap jamu akan dijadikan sebagai sesuatu yang menghasilkan lah gitu, investasi buat bangsa Indonesia. Nah, buat Ibu Jane sendiri mengenai tadi policy dialog sendiri kan sudah menghasilkan banyak sekali contoh yang di Surabaya gitu. Nah, apakah untuk yang di Medan ini sendiri gitu Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi mengenai kesehatan yang akan dijadikan sebagai isu politik nanti pada summit APEC di Bali nanti gitu Bu. Nah, apakah dalam policy dialog kali ini juga itu sudah menjadi agenda utama sehingga nanti kesehatan akan menjadi isu politik sehingga kesehatan tidak dilihat sebagai beban ekonomi tapi sebaliknya justru dijadikan sebagai sumber justru gitu, mengingat tadi juga Pak Agus bilang Indonesia jumlah warga negaranya ataupun di APEC sendiri kan cukup besar gitu sehingga itu dapat dijadikan investasi. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Tentang dana memang ini yang pertama kali itu baru bisa muncul apresiasi terhadap dana sepanjang kalau penelitian itu memang nanti bisa ditranslasikan, istilahnya bisa dibuatkan satu produk. Dan nah selama ini adalah antara produsen jamu dengan teman-teman pelaku pelayanan kesehatan modern itu tidak nyambung. Nah, oleh karena itu kemarin ini kita buatkan cara menyambungnya tadi dengan satu pohon keilmuan atau body of knowledge tadi, dan juga kita bentuk satu peer groupnya yang peneliti berbasis pelayanan itu, ya, sehingga dengan demikian akan muncul. Nah, ke depan tentu saja kalau kita sudah bisa berhasil menggaungkan ke efek ekonomis ini, diharapkan pasti best practice dari tempat lain, khususnya kalau di China katakanlah yang bisa satu integrasi itu antara modern dengan tradisional bisa berdampingan. Nah, itu adalah salah satu model yang paling bagus. Tapi sekali lagi kita akan memodify seperti itu tapi dengan mengikut sertakan semua unsur budaya. Ya, jadi unsur budaya kita ini akan kita olah masuk dalam pohon keilmuan tadi. Dengan demikian sekali lagi diharapkan unsur masyarakat akan menjadi salah satu donatur juga untuk penelitian itu. Dan teman-teman produsen jamu sebenarnya sudah welcome untuk masalah ini sepanjang sekali lagi memang bisa menumbuhkan tadi rasa percaya dalam untuk produksi yang ada itu untuk masuk ke pelayanan kesehatan formal. Nah, ini tugas kita kebetulan memang nyambung dengan tadi penguatan sistem kesehatan nasional ya untuk tadi promotif preventifnya. Karena perlu diketahui ya bahwa kita juga jangan sampai meniru negara-negara Eropa di mana penduduk usia lanjutnya banyak, akhirnya sakit-sakitan,
dan akhirnya sistem pembiayaan juga kolaps. Itu yang terjadi kan. Nah, sehingga dengan demikian, walaupun kita sekarang mengatakan itu jamu katakanlah untuk promotif preventif, tapi itu diharapkan akan tetap menjaga kebugaran kesehatan sehingga tadi aging people kita tidak sakit-sakitan gitu loh. Karena contoh penyakit yang sudah mengancam itu adalah diabetes tadi, kencing manis, stroke dan sebagainya ya. Itu penyakit-penyakit yang tidak menular, dan tidak menular itu nature-nya atau alamiahnya itu mirip seperti apa yang dilakukan terhadap jamu gitu. Sehingga diharapkan tadi katakanlah jamu bisa bersamaan dengan bagaimana kita mengincorporate perilaku hidup bersih dan sehat ya, seperti tadi yang di China tadi kan penelitiannya juga gitu kan, cuci tangan itu kan. Nah seperti itu nanti digabung dengan olahraga. Terus kita juga akan endorse di ke depan ini tentang RPP Fasiankes. Kita juga mengendorse adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang promotif preventif sifatnya. Jadi betul kesehatan itu masuk dalam mainstreaming seperti tadi Bu Jen sampaikan, betul-betul sebagai satu investasi, bukan sebagai cost center gitu. Termasuk nanti ke depan itu jamu juga akan kita incorporate dengan yang dinamakan home care. Oke, tentang pelayanan Fasiankes yang memang diharapkan untuk elderly people itu bisa, katakanlah, mohon maaf tapi ya ini memang harus dipikirkan kalau kesehatan kan, bisa penduduk Indonesia itu merasa mati bermartabat itu tidak mesti harus di ICU, tapi juga mati bermartabat itu di home care. Kenapa? Karena fasilitas pelayanannya sudah bagus, katakanlah nanti bukan IT dan sebagainya, SDM-nya profesional dan cocok menggunakan budaya-budaya kita gitu, tidak terisolasi. Jadi kalau kita semua ini misalnya udah dekat-dekat usia lanjut, kita dirawat di ICU kan kita terisolasi ya kan, keluarganya juga terisolasi, dan ini yang dimanfaatkan oleh negara-negara sekitar kita untuk mengembangkan yang namanya health tourism mereka ya. Nah ini juga sekali lagi, ini juga bagian ini adalah satu langkah awal untuk menjadikan sekali lagi cara berpikir kita mulai dari hulu sampai hilirnya itu sudah kita pikirkan gitu. Dan jamu alhamdulillah nanti bisa masuk seluruhnya gitu levelnya. Jadi kalau di awal itu sebelum sakit itu masuk promotif preventif, kalau di sini dalam kuratif itu menjadi komplementer alternatif, kalau nanti setelah katakanlah teman-teman kedokteran modern ini udah nggak sanggup lagi, nah dia sebagai alternatif paliatif untuk mengantarkan mati bermartabat tadi. Oke, di satu Fasiankes. Jadi diharapkan ini akan menjadi sustainable ke depan itu. Jadi mewarnai sistem kesehatan nasional kita yang betul-betul sesuai dengan budaya bangsa dan kekuatan bangsa, itu yang kesana arahnya. Nah tentang pembiayaan penelitian kembali lagi, sebenarnya penelitian udah banyak ya, banyak universitas, banyak teman-teman di BPPT, semua meneliti tentang jamu. Tetapi sifatnya adalah masih yang sifatnya preklinik. Nah nanti akan kita endorse untuk bisa masuk ke klinik dengan asumsi bahwa jamu ini turun-temurun, artinya bahwa selama ini sudah aman. Karena kalau tidak aman kan udah mati dong rakyat kita ya kan, sekian generasi udah mati. Jadi asumsi aman itu yang kita akan endorse, dan nanti dengan skema katakanlah melalui PPP, kalau katakan APBN kita rendah, public private partnership, kita akan cobakan ke sana. Jadi ini memang banyak aspek yang kita akan jalankan sekali lagi, dan memang tadi yang Bu Jen sudah sampaikan, salah satu pertaruhannya begini nih, kalau kita berhasil mengangkat devisa ini, bisa nggak bahwa kesehatan ini punya bargaining power agar setelah kita menghasilkan devisa, APBN kita juga naik. Karena selama ini sekali lagi memang berkali-kali APBN kesehatan kita kan cuma 2,3% palingan, atau kadang-kadang pernah ada 1,9 ya, belum 5% seperti yang dianjurkan oleh WHO dan yang dianjurkan oleh undang-undang kesehatan kita. Nah kita akan coba makro alokasi untuk masalah ini seperti apa ya, dan nanti dengan BPJS diharapkan juga perhatian terhadap masalah promotif preventif tidak akan terpinggirkan dengan nanti konsentrasi banyak ke kuratif dengan BPJS. Jadi ini juga bagian yang sebenarnya kita buat semacam penyeimbang lah, agar supaya semua stakeholder juga memahami ini. Walaupun nanti katakan dana tersedot ke BPJS dialokasikan situ, tapi jangan lupa juga bahwa diperlukan dana untuk kesehatan masyarakat, yaitu promotif preventif ini gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari RRI. Sebetulnya sulit ya.
Jadi nanti acara di mana agenda kesehatan berharap bisa diangkat di tingkat pimpinan leader itu kan di Bali nanti bulan September Oktober. Saat ini belum disetujui. Jadi kami ini sedang melobi. Nah, kalau internal sendiri dari Kementerian Keuangan, Bappenas di Indonesia itu sudah setuju gitu. Kan tinggal sekarang kita kan ada 21 member ini. Jadi dari pihak kesehatannya diharap bisa melobi juga sampai ke tingkat yang ekonominya. Jadi sampai ke Menteri Keuangannya gitu. Nah, kalau Amerika Serikat itu sudah gitu. Kan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Itu yang kita berharap antara sekarang. Jadi yang Medan ini belum memutuskan. Medan itu baru berjuang supaya yang September Oktober itu kita bisa masuk dalam agendanya gitu. Mudah-mudahan dalam waktu ya berapa bulan ini bisa berhasil sehingga nanti bisa diterima gitu. Terima kasih. Kemungkinan besar dapat ditempuh. Kita berharap berjuang. Baik, yang lain. Mau doanya aja. Silakan Mas. Pojok belakang. Doa wartawan kan makbul gitu. Dia di agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Ibu juga. Di SOM kemarin di Surabaya ada pembahasan soal HIV dan H7N9 Ibu. Nah, di SOM 3 kali ini pembahasan itu sudah apakah dilanjutkan atau sudah ada rekomendasi, jangan-jangan kita nggak tahu kira-kira seperti apa perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua soal dampak dari, mungkin saya nggak tahu ini di kesehatan atau di mana ya, tapi kalau saya boleh tanya kira-kira untuk dampak rokok, artinya kesepakatan untuk dampak dari rokok di APEC sendiri seperti apa? Ini kan punya efek ekonomi juga. Saya nggak tahu ini dibahas di sini atau enggak, tapi kalau memang dibahas di sini kira-kira bisa di-sharing dengan kita. Saya itu, terima kasih. Jadi yang dampak rokok itu tidak kita bahas ini, ya, karena memang nggak ada agendanya untuk itu. Ya. Kalaupun ada, tidak secara langsung karena memang di-address di di NCD, non communicable diseases itu, ya, tapi tidak secara khusus punya agenda itu gitu, ya. Jadi yang dibahas topik utama adalah penyakit tidak menular itu. Yang HIV mungkin Bu Jen. Ya, untuk yang HIV itu untuk di lingkup kesehatan 21 negara kita udah punya kebijakan untuk HIV. Nah, ini yang kalau misalnya bisa tembus di yang di Bali, mudah-mudahan itu masuk dalam statementnya itu. Selain yang tentang universal health coverage, HIV juga masuk, rekomendasi tadi itu bisa masuk gitu. Sudah ada, entah apakah nanti bisa policy recommendation, apakah itu bisa diinikan untuk media? Belum ya? Nah, makasih. Pak mau nambahkan, silakan Pak. Enggak, hanya ingin meluruskan bahwa tadi disebut 21 negara itu, untuk APEC kita sebut sebagai 21 ekonomi karena ini sensitif sekali, jangan sampai istilah negara anggota di dalam APEC itu dipakai. Jadi istilah ekonomi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, dalam APEC ini istilahnya ekonomi, bukan negara. Sekali lagi itu karena ada yang statusnya bukan negara, itu sangat sensitif. Terima kasih Pak Dubes Bambang Guritno. Sekali lagi pertanyaan, ada satu lagi. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Pak. Saya Yogi dari Heran Analisa Pak. Saya cuma mau tahu aja di working group ini ada nggak korelasinya dengan MDGs atau gimana, gitu aja Bu. Pak, makasih. Ya, nanti teknisnya Bu Jin pasti, karena beliau adalah juga panglimanya di dalam anak ya, kesehatan anak. Beliau adalah direktur kesehatan anak ya. Jadi Pak Yopi pasti ada ya. Dalam konteks memang secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi sebagai contoh, kalau nanti membahas masalah infeksi yang ada di rumah sakit, itu kesana arahnya. Yang masalah tadi health system strengthening kan kaitan dengan masalah finansial, itu secara tidak langsung. Jadi kalau kita bisa mendapat alokasi budget lebih, itu otomatis kan kesana arahnya, ya kan. Kemudian ketika kita juga mengadres masalah perbaikan dari BPJS dalam konteks pelayanan kuratifnya, itu pasti akan kesana juga ya. Jadi memang itu otomatis ya kesana arahnya. Sebelum saya lupa, jadi mohon teman-teman besok berkenan hadir ya di mana
area duta. Jadi meliput sendiri silakan tentang masalah policy dialog kita tentang traditional medicine gitu. Jadi supaya lebih lengkap itu dan hasil-hasilnya seperti apa supaya bisa menjadi serial lah untuk pemberitaan teman-teman. Bu Jin mungkin nambahin. Boleh saya mendapatkan saja bahwa sudah ada dasar aturan untuk APEC ini. Semua kegiatan-kegiatan APEC itu tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan global. MDG itu kesepakatan global, jadi tidak boleh bertentangan, bahkan harus sejalan. Gitu. Kalau dia tidak sejalan, justru tidak boleh. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, ada beberapa quotation yang saya kira menarik Pak. Ini dari Pak Profesor Dr. Agus tadi. Mati bermartabat tidak harus di ICU. Jadi mati bermartabat bisa terjadi dan baik bisa terjadi via home care gitu Pak ya. Kemudian untuk masalah apa itu namanya fund tadi, dana tadi ada kalimat public private partnership, saya kira itu kata kuncinya. Dan besok teman-teman juga diundang di area duta untuk mengikuti seminar, dan yang jelas masuknya apa itu mengenai jamu ini, saya kira ini sesuatu yang jelas tangible bahwa APEC ini tidak hanya berbicara yang mengawang-awang, karena banyak orang berpendapat seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agus Purwadianto, terima kasih kepada Dr. Jane Supari, dan terima kasih kepada Pak Dubes Bambang Guritno. Mereka bertiga dan timnya telah meluangkan waktu kemari dan mengorbankan makan siangnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Kalau ada berita lain, kami dengan senang hati untuk memfasilitasi pertemuan berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Besok seminar jam 9. Jam 9 seminarnya. Boleh. Besok ada Pak Gubernur juga membuka. Besok kita atur dari sini. Kita.